Dongeng, ya dongeng, apa yang ada di benak Kisanak tentang dongeng? Dongeng adalah suatu cerita fiksi yang tidak nyata, dongeng adalah cerita tentang hal yang tidak mungkin, dongeng berfungsi untuk menghibur, namun Kisanak yang budiman kita kali ini membahas dongeng di kehidupan suku Dayak. Dongeng digunakan orang suku Dayak untuk menidurkan anak. Zaman dahulu orang tua sebelum tidur akan bercerita dongeng, ada banyak sekali dongeng di kalangan Dayak, namun kami hanya merangkum 10 dongeng Dayak Ngaju yang terkenal di sekitar suku Dayak. Simak penjelasannya sampai habis, apakah ada kemiripan dengan dongeng asal kalian? Palanduk, yang pertama adalah dongeng Palanduk. Palanduk jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kancil. Palanduk dikisahkan sebagai binatang yang cerdas, dia selalu memiliki akal untuk bisa selamat dari musuh-musuhnya Kisanak. Cerita kancil ini ada banyak sekali, namun cerita kancil yang paling sering didengar adalah ketika kancil membodohi buaya, dengan menyuruh mereka berbaris supaya enak dihitung namun ternyata kancil hanya memanfaatkan mereka sebagai jembatan. Dengan begitu kancil bisa dengan mudah menyeberang sungai. Cerdas bukan si kancil, nah Kisanak yang budidaya. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa buaya si raja tipu para wanita juga bisa ditipu Kisanak. Apakah Kisanak adalah salah satu buaya? Hanya yang di atas yang tahu. Bawi Putir Busu, yang kedua adalah dongeng Bawi Putir Busu. Cerita Bawi Putir Busu adalah menceritakan tentang seorang wanita cantik kembang desa. Aduhai Kisanak kembang desa atuh. Nah Bawi Putir Busu ini disukai banyak sekali pria Kisanak. Namun Bawi Putir Busu mempunyai ide untuk memilih yang terbaik Kisanak. Bawi Putir Busu mengadakan sayembara selama 7 hari 7 malam. Siapa yang berhasil menyelesaikannya maka dia bisa menikah Bawi Putir Busu. Singkat cerita sayembara tersebut dimenangkan oleh seorang pemuda. Pemuda tersebut hanya berbekal 7 ketupat selama sayembara diadakan. Apakah Kisanak mau ikut sayembara juga buat kembang desa? Lumayan nambah istri atuh Kisanak. Indu Kasiak, yang ketiga adalah dongeng Indu Kasiak. Indu Kasiak diceritakan sebagai wanita yang jahat. Indu Kasiak memiliki anak yang bernama Kasiak. Suatu hari Kasiak membawa seorang pemuda ke rumahnya. Pemuda tersebut adalah teman dari Kasiak. Sampai waktu malam Kasiak dan pemuda itu tidur, di mana Kasiak di kanan dan pemuda itu di kiri. Seperti cerita awal bahwa Indu Kasiak adalah orang jahat, maka ia berniat membunuh pemuda itu. Namun di tengah malam pemuda itu mendengar bahwa Indu Kasiak sedang mengasah parang, maka pemuda itu mengubah tempat tidurnya, Kasiak di sebelah kiri dan pemuda itu sebelah kanan, sehingga yang dibunuh Indu Kasiak adalah anaknya. Ketika Indu Kasiak pagi hari memasak daging anaknya, berteriaklah daging yang dimasak, Indu Kasiak mampatei anak, Indu Kasiak mampatei anak, Indu Kasiak mampatei anak, atau dalam bahasa Indonesia Ibu Kasiak membunuh anak. Putri Raja, yang keempat adalah dongeng Putri Raja, di mana Putri Raja diceritakan sedang sakit sangat lama. Sang Raja ayah Putri sudah mencari dukun, tabib, dan orang jenius untuk menyembuhkan Putri namun hasilnya tidak ada perubahan. Sudah kesana kemari namun tidak ada yang mampu menyembuhkan. Akhirnya sang Raja membuat pengumuman, siapa yang mampu menyembuhkan Putri Raja akan diangkat jadi menantu, dan pada happy endingnya yang bisa menyembuhkannya adalah seorang pemuda miskin. Memang dongeng luar biasa Kisanak. Akankah Kisanak berhayal jadi pemuda miskin itu? Oh Kisanak yang budiman, jangan sekali-kali jadi orang lain, jadilah diri Anda sendiri Kisanak. Itu pesan moralnya Kisanak yang tidak nyambung. Bawi Kuwu, yang kelima adalah dongeng tentang Bawi Kuwu. Nah Kisanak, dongeng Bawi Kuwu banyak sekali versinya, namun saya akan menceritakan untuk Kisanak salah satu, yaitu tentang Bawi Kuwu adalah seorang yang bersih dan rajin. Dia suka membersihkan gubuk ketika ditinggalkan pemiliknya pergi bekerja, lalu lama-lama jadi istri pemilik gubuk itu. Sangat ajaib bukan? Bagaimana tidak rejeki di depan mata? Nah Kisanak jika ingin Bawi Kuwu buatlah gubuk lalu sering-sering ditinggal. Ciwi jiwa jombloku meronta-ronta Kisanak, ya sudahlah. Basalu Talampe, yang keenam Basalu Talampe. Basalu arti berubah atau berevolusi sedangkan Talampe artinya hewan mirip ular namun sangat besar. Nah Kisanak Basalu Talampe ini menceritakan dua bersaudara kakak adik, tapi yang berubah jadi Talampe adalah kakaknya. Konon katanya kakaknya berubah jadi Talampe karena adiknya melanggar aturan. Nah Kisanak yang beriman dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa Power Rangers berubah karena melanggar aturan. Admin jadi teringat kata-kata mutiara, yaitu Tuan makan senjata, artinya Tuan suka makan pepaya, pepaya tetangga.
Bawi Burung Punei. Selanjutnya yang ketujuh adalah dongeng Bawi Burung Punei. Ini adalah dongeng yang berakhir menyedihkan Kisanak. Bawi Burung Punei artinya wanita burung punei. Burung punei burung orang Kalimantan. Diceritakan bahwa seorang pemuda sedang berburu lalu dapat burung punei, tapi dia tidak membunuhnya lalu dicabutnya bulu ekor sehingga burung tadi berubah jadi wanita cantik. Setelah berubah wanita itu punya pantangan tidak boleh menceritakan hal itu ke siapapun. Namun setelah mereka menikah punya anak pemuda tadi sebagai suami lupa, ketika anaknya bertanya dari mana asalnya ibu, ayahnya menceritakan hal yang dilarang akhirnya wanita itu berubah jadi burung lagi. Kisanak, sedihkan Kisanak. Bakei dengan kelep. Berikutnya Bakei dengan kelep. Dongeng ini bercerita tentang Bakei yaitu monyet dan kelep yaitu penyu, di mana mereka berdua mandi lalu mendapat pohon pisang yang sedang hanyut di bawah arus. Mereka membagi dua, punya penyu bagian akar, punya monyet bagian daun. Penyu menanamkan pohon pisangnya di tanah pantai, sedangkan monyet menanam pohon pisangnya di tungku. Singkat cerita punya penyu berbuah sedangkan punya monyet layu karena ditanam di atas tungku dan gak punya akar. Setelah berbuah pisang punya penyu diambil monyet karena penyu gak bisa memanjat. Kesimpulan yang kita dapatkan, kita yang menanam orang lain yang memetik, kita yang menjaga orang lain yang menikahi, dan bukan Kisanak. Sangumang dengan Maharaja. Yang kesembilan adalah dongeng tentang Sangumang dengan Maharaja. Sangumang adalah seorang pemuda jenius dan Maharaja adalah raja yang bodoh. Diceritakan Sangumang sering sekali mengelabui Maharaja dalam setiap tantangan yang diberi raja. Kisanak sudah bisa menebak bukan? Ya, Sangumang adalah Abu Nawas versi Dayak. Tidak perlu panjang lebar, Kisanak pasti tahu semua tentang Abu Nawas. Nah, ini dongeng yang populer Kisanak di kalangan masyarakat Dayak. Dahulu orang tua menggunakan dongeng ini untuk menceritakan ke anak mereka Kisanak. Keluarga Bapak Alui. Dongeng yang terakhir sekaligus dongeng terpopuler adalah Bapak Alui. Jika ditanya kepada suku Dayak Ngaju Bapak Alui maka mereka akan tahu bahwa itu sebuah dongeng. Saking populernya dongeng ini pernah dibuat jadi drama. Dongeng Bapak Alui menceritakan tentang keluarga yang lucu dan bodoh. Jika Anda sudah menonton Papandir maka Bapak Alui itu sejenis dengan Papandir, namun dari kebodohannya Bapak Alui selalu mendapatkan keberuntungan. Sebut saja membuat obat dari kotoran sapi Kisanak. Nah, Kisanak lucu bukan? Nah, Kisanak yang budiman. Cukup sekian penjelasan tentang dongeng yang ada di kalangan suku Dayak. Apakah ada yang sama dengan daerahmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dan bermanfaat dengan video ini, silahkan klik like, subscribe dan share ke teman-teman kamu. Bye bye, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rimba Raya.